Subtopik selanjutnya, yaitu subtopik yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan analisis lentur penampang balok persegi bertulangan tunggal. Di sini ada hal-hal pokok yang harus kita dalami dan kuasai, dan hal yang sangat filosofis di dalam pekerjaan kita untuk melakukan analisis dan desain tentunya untuk lentur balok bertulangan tunggal. Yang pertama, ya, kita harus pahami konsep balok beton bertulang. Ya, seperti mana nanti kita akan mempelajari yang namanya blok tegangan Whitney, ya. Bagaimana kondisi tegangan tersebut, kurvanya seperti apa, dan ini adalah sebagai dasar kita dalam menghasilkan notasi-notasi yang digunakan untuk desain dan analisis. Nah, yang mana nanti notasi itu harus dihafalkan, ya, dan difahami tentunya, supaya nanti ketika ada prosedur-prosedur yang akan kita laksanakan, maka akan dengan mudah nanti kita pahami, ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus memastikan momen nominal atau kapasitas dari penampang harus lebih besar dari momen ultimate, ya, atau beban ultimate yang akan dipikul, ya. Kalau VMN ini atau biasa kita sebut momen nominal ini harus lebih besar daripada MU, ya. Berarti kalau VMN lebih besar daripada MU, penampang balok kita mampu untuk memikul beban. Nah, kalau seandainya VMN kita lebih kecil dibandingkan MU atau momen ultimate, maka penampang kita tidak kuat, ya, untuk memikul beban, ya. Nanti bisa kita modifikasi dengan menambahkan tulangan tekan, ya. Jadi makanya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kalau balok bertulang-tunggal tidak mampu memikul beban, kita akan merubahnya menjadi balok yang bertulangan rangkap, ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dari penampangnya. Kemudian yang ketiga, kita harus pastikan, ya, ada beberapa kontrol penampang yang harus kita capai, ya. Seperti yang kita bahas di subtopik sebelumnya, ada epsilon T yang nilainya 0,4, ya, 0,4. Berarti kita harus memastikan regangan tarik pada serat tarik dari beton kita adalah bernilai besar dari 0,04, ya. Meskipun sebaiknya nanti adalah dinilai besar dari 0,05. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi keruntuhan secara tiba-tiba dari beton kita. Makanya dia harus memiliki regangan yang besar, ya, dibandingkan tegangan betonnya. Ini harus kita cek nanti di perhitungan kita. Jadi jangan kita beranggapan jika MN-nya lebih besar daripada MU, berarti semua sudah aman, ya. Jadi belum tentu, ya. Jadi kita harus pastikan juga dia masuk ke dalam terkendali tarik, ya, ataupun dominan tarik, ya. Dengan kontrolnya adalah epsilon T besar dari 0,004 atau yang sebaiknya lebih besar daripada 0,005. Dan ada satu kontrol lagi yang namanya C per DT. C ini adalah tinggi garis netral, ya, dibanding dengan tinggi efektif dari tulangan tarik yang paling bawah, ya, di asnya. Jadi nilainya harus lebih kecil, ya, dari 0,375. Jadi ada dua cara, ya, yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk meyakinkan lagi kita cek, ya, kondisi rasio tulangannya. Jadi nanti ada rasio tulangan minimum, ada rasio tulangan maksimum, ya. Atau luas tulangan minimum dan luas tulangan maksimum yang diizinkan, ya. Karena ini berpengaruh juga terhadap terkendali tarik atau terkendali tekannya suatu penampang. Untuk lebih jelasnya kita akan pelajari ke depan. Jadi yang ini harus difahami terlebih dahulu, ya, sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, ini ilustrasi sebuah balok, ya. Kira-kira kita akan membahas topik mengenai balok bertulangan tunggal, ya. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas di sini, ya. Nah, jadi kalau ini ilustrasi balok, kita fokus kepada tulangan yang berwarna merah, ya. Kita asumsikan yang bagian atas nih adalah tulangan rangkap, kita anggap aja belum ada dulu, ya. Kita fokus ke tulangan tunggal yang bagian bawah saja, tulangan lenturnya, ya, tulangan lentur bagian bawah. Nah, kemudian kita juga belum membahas terkait sengkang atau tulangan geser. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan?
kalau kita ingin menganalisis atau mendesain lentur suatu balok persegi bertulangan tunggal, ya. Kalau langkah awalnya adalah kita cek dulu penampangnya, ya, sudah ada apa belum, ya. Jadi kalau emang belum ada, maka kita harus cek ya sesuai dengan SNI yang sudah kita bahas pada topik yang kedua, bahwasanya ada cara-cara untuk menentukan tinggi dan lebar dari balok, ya. Jadi itu kita tentukan, ya, kalau seandainya belum ditetapkan. Nah, kemudian kita menentukan jumlah tulangan lentur ya. Kalau kita ilustrasikan ke gambar, ya dia kira-kira seperti ini posisinya. Ya, posisinya sebelah bawah ya, ini adalah tulangan lentur. Kemudian setelah kita dapat luas tulangan lentur, setelah kita hitung sedemikian rupa, kita susun tulangan tersebut apakah dengan luas penampang yang ada, apakah kita susun tulangannya 1 lapis atau 2 lapis, nanti ada tata cara untuk menghitungnya. Jadi ini lebih erat hubungannya dengan jarak spasi antar tulangan ya, supaya nanti agregat tidak terjadi segregasi. Ya, ini berhubungan juga dengan mata kuliah di semester 2. Jangan sampai nanti tulangan terlalu rapat sehingga terjadi efek saringan mekanik di sana ya. Jadi sehingganya agregat kasar tersaring di luar tulangan. Ya, jadi timbul segregasi dan variasi dari mutu beton pada bagian-bagian struktur tertentu dan ini tentunya sangat berbahaya. Kemudian yang keempat, setelah kita distribusikan tulangan, kita cek kembali penampangnya apakah di posisi terkendali tarik ya atau dominan tarik dengan epsilon T tadi lebih besar daripada 0,004 ya. Itu regangan ya, intinya epsilon T. Regangan tarik yang terjadi. Nah, setelah semua oke, jadi nanti kalau dia terkendali tarik ya, apalagi kalau di atas 0,005, maka faktor reduksinya adalah senilai 0,9 nanti. Nah, jadi nilai faktor reduksi 0,9 itu nanti yang kita dapat menentukan berapa momen nominal atau VMN yang didapatkan. Jadi V-nya itu adalah 0,9. Nah, jadi kita tidak cukup hanya mencari kapasitas saja. Ya, yang pertama kita tentukan dulu apakah dia sudah memenuhi karakteristik dari penampang, kemudian sudah didistribusikankah tulangannya, kemudian kita cek dan pastikan penampang kita terkendali tarik. Ya, baru nanti kita hitung kapasitas penampang atau VMN atau momen nominal. Ya, nah, jadi saya mulai memperkenalkan ada istilah terkendali tarik ya, epsilon T ya. Ini nanti akan kita gunakan terus ya sampai ke atas guna menjaga syarat-syarat dari penampang kita itu terpenuhi sesuai SNI yang berlaku. Nah, sebelum kita melakukan analisis dari pelampang balok yang memikul beban lentur, terlebih dahulu kita berkenalan dengan asumsi yang digunakan saat kita menganalisis. Dalam SNI beton, metode analisis penampang yang digunakan adalah metode kekuatan atau sering disebut dengan strength design method atau dikenal dengan istilah metode ultimate. Dengan metode ultimate ini ada beberapa asumsi dasar yang diambil dengan SNI beton terbaru kita, yaitu yang pertama adalah distribusi regangan pada penampang beton diasumsikan dengan bentuk garis lurus atau linear. Kemudian asumsi kedua adalah bahwa modulus elastisitas baja diambil konstan sebesar 200.000 megapascal. Umumnya dilambangkan dengan huruf ES atau E besar ya. Kemudian asumsi ketiga adalah bahwa penampang tersebut kita asumsikan datar setelah terjadi lentur atau setelah memikul beban. Kemudian kuat tarik dari beton sesuai dengan sifat beton ya, itu tidak begitu baik terhadap beban tarik, maka beban tarik ataupun kuat tarik beton kita abaikan. Kemudian selanjutnya bahwa pada beton diasumsikan bahwa regangan maksimum pada serat tekan akan mencapai maksimum 0,003. Regangan maksimum ini dinotasikan sebagai epsilon aksen C. Kemudian asumsi terakhir yaitu terkait tegangan, bahwa tegangan tekan pada penampang beton diasumsikan sebagai bentuk terdistribusi merata dengan bentuk persegi 4. Nah, ini adalah 6 asumsi dasar dalam melakukan analisis penampang beton dengan balok beton
dengan menggunakan metode kekuatan atau strength design method atau sering dikenal dengan metode ultimate. Selanjutnya, nah pada saat kita di semester 1 mengenai ilmu struktur mekanika teknik, kita biasa diberi soal tentang balok sederhana atau simple beam di atas 2 tumpuan, di mana di atas balok ini diberikan beban merata, ya, seperti ini. Kemudian kita akan mengingat hal tersebut, diasumsikan bahwa balok tersebut terbuat dari struktur beton yang di dalamnya ada tertanam tulangan. Nah, balok ini dibebani oleh beban merata dari atas, ya, sehingga setelah beban bekerja, dia akan mengalami lendutan seperti ini. Gaya-gaya dalam apa yang terjadi pada balok tersebut, kita bisa melihat atau melihat ilustrasi pada gambar di sebelah, ya. Andaikan kita punya sebuah spon, ya, spon ini berbentuk segi empat memanjang, ya, seperti ini. Kemudian diberi garis di tengahnya, ya. Pada awalnya sebelum dilengkungkan penampang ini lurus, ya, garisnya. Dan juga kita berikan garis vertikal dengan jarak yang sama, ya. Sebelum dilengkungkan, garis-garis vertikal tersebut antar satu sama lain juga memiliki jarak yang sama. Nah, setelah kedua ujung dilengkungkan, maka as balok akan melentur seperti ini, ya, membuat lengkungan. Kemudian garis-garis vertikal tadi pada bagian sisi bawah spon tadi, maka jaraknya akan bertambah, ya. Pada saat dia masih lurus, contohnya 2 cm, maka setelah dilenturkan, maka jaraknya akan bertambah panjang lebih dari 2 cm. Kemudian hal yang sebaliknya terjadi pada serat atas, ya. Kita lihat bahwa jarak antar garis vertikal ini terlihat semakin dekat atau jaraknya mengecil atau berkurang atau kecil daripada 2 cm. Sehingga kalau kita asumsikan atau kita analisis bahwa pada sisi bagian bawah ini terjadi tarikan yang mengakibatkan pertambahan panjang jarak antar garis vertikal, sedangkan di sisi atas terjadi gaya tekan sehingga jarak antar garis vertikal ini bertambah pendek. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam balok kita tadi yang di dalamnya ada tulangan, maka tulangan beton itu akan bertambah panjang atau mengalami tarik, sedangkan bagian beton sisi atas akan mengalami tekan atau istilahnya mengalami perpendekan atau regangannya akan berupa regangan negatif. Kemudian bagian tengah disebut dengan sumbu netral, adalah sumbu di mana tegangan dan regangan dari balok akan sama dengan 0. Ya, ini adalah ilustrasi dari balok sederhana yang diberi beban merata dari atas, maka dia akan mengalami, sisi atas akan mengalami tekan dan sisi bawah akan mengalami tarik. Karena beton sifatnya kuat memikul tekan dan lemah memikul tarik, maka di sisi bawah yang terjadi tarik, maka harus kita perkuat dengan cara memasang tulangan beton pada sisi bagian bawah dari balok yang memikul gaya tarik. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam mengenai tentang regangan pada penampang. Nanti akan kita pelajari tentang tegangan. Nah, kita punya suatu penampang balok beton, penampang standar persegi 4 seperti ini. Di sisi bawah ada tulangan baja. Beberapa notasi yang digunakan saat kita menganalisis balok adalah lebar balok kita notasikan dengan B kecil. Kemudian sumbu netral, di mana sumbu tegangan dan tegangan itu menjadi 0. Jarak dari sisi atas, sisi tekan beton ke sumbu netral, itu kita notasikan dengan huruf C kecil. Kemudian jarak dari sisi tekan beton ke as tulangan baja, kita notasikan dengan D kecil atau disebut dengan tinggi efektif dari penampang. Kemudian kita ingat tadi bahwasanya asumsi kita tadi saat kita menganalisis metode kekuatan adalah distribusi regangan dianggap linier, yaitu berupa garis lurus. Kemudian ada juga asumsi merupakan bahwa regangan pada beton atau regangan tekannya
akan mencapai maksimum sebesar 0,003 yang kita tandai pada garis merah di sini, bahwa beton pada serat tekan terluarnya mencapai regangan maksimum 0,003 sesuai dengan asumsi yang kita sampaikan di awal tadi. Kemudian bagian tulangan beton seperti pada balok tadi akan mengalami gaya tarik sehingga regangannya pun akan berupa regangan tarik. Kita notasikan dengan epsilon T. Ini adalah lokasi sumbu netral di mana regangan menjadi 0 dan tegangan juga menjadi 0. Jarak dari tepi atas ke sumbu netral adalah C kecil, sehingga jarak dari sumbu netral ke as tulangan baja adalah D minus C. Ya, bagian dari sisi sumbu netral hingga ke tepi atas penampang beton kita sebut dengan zona tekan. Artinya pada seluruh penampang ini dari tepi atas hingga ke sumbu netral akan memikul tegangan tekan. Sementara itu dari sumbu netral hingga ke as penampang beton ini akan memikul atau bisa didefinisikan sebagai zona tarik. Artinya pada bagian ini akan dominan terhadap gaya tarik pada sisi bagian ini. Ini adalah tentang diagram regangan. Selanjutnya, untuk menganalisis balok pada SNI beton, jenis penampang itu dibedakan atau dikategorikan berdasarkan kondisi regangan yang terjadi pada penampangnya. Jadi berdasarkan regangan pada tulangan beton ini, maka kita bisa mendefinisikan kriteria penampang balok tersebut. Ketentuan mengenai perencanaan beton bertulang, biasa maupun beton pertegang, dalam SNI 2847/2019 didasarkan kepada konsep regangan yang terjadi pada penampang beton dan tulangan baja. Secara umum, ada 3 jenis penampang yang dapat didefinisikan, yaitu yang pertama, kondisi penampang regangan seimbang atau balance strain condition, kemudian penampang yang berada pada kondisi terkendali tekan atau compression controlled section, kemudian penampang yang terkendali tarik atau disebut dengan tension control section. Penampang yang berada pada daerah peralihan antara tekan dan tarik itu disebut penampang yang berada pada zona transisi. Ada syarat tambahan pada pasal 9331 dikatakan bahwa regangan tarik pada tulangan baja pada daerah transisi tidak boleh kurang dari 0,004 untuk setiap komponen struktur yang tidak mengikul beban aksial, ataupun kalaupun ada beban aksial tidak boleh melebihi 0,1 FC prime dikali dengan AG-nya atau luas gross penampang beton. Berikut adalah video yang menunjukkan perbedaan antara penampang yang terkendali tekan atau dominasi tekan ya dibandingkan dengan penampang yang dominan tarik ya, di mana nanti akan terlihat pada sebelah kiri kita ini untuk penampang yang terkendali atau dominasi tekan ini akan terjadi keruntuhan tiba-tiba ya pada suatu titik ultimate-nya ya. Akan berbeda nanti dengan video yang di sebelah kanan, bahwasanya dengan penampang terkendali tarik ya, daerah tariknya akan mengalami retak secara perlahan-lahan dan terjadi kegagalannya secara bertahap, jadi tidak langsung mengalami keruntuhan. Ini adalah balok sampel ya, kalau di laboratorium biasa menggunakan mesin tekan dengan skala besar tentunya untuk memodelkan sebuah balok. Nah, ini balok sudah dibebani ya, telah dibebani. Jadi dikarenakan penampang tersebut dominasi tekan atau tulangannya itu lebih kuat, sangat kuat sekali di bawah, sehingganya tidak memberikan ruang untuk berdeformasi ketika betonnya terkena gaya tekan sudah mengalami regangan 0,03, sementara tulangan tarik bagian bawah ini belum sama sekali bergerak ya untuk mengalami deformasi, sehingganya terjadi keruntuhan tiba-tiba seperti ini ya. Padahal bagian bawahnya belum retak sama sekali, yang akhirnya nanti
balok ini akan runtuh, ya. Itulah kondisi bahaya ketika kita terjadi kesalahan dalam mendesain dengan kondisi dominasi tekan. Ya, ini bentuknya. Berarti tidak ada retak di bagian momen ultimate, ya. Biasanya kalau kita menggambarkan diagram momen, ya. Jadi kalau diagram momen kita gambarkan, bahwasanya akan terlihat nanti lendutan, ya, atau lengkungan garis yang menggambarkan nanti akan adanya pola retak di bagian daerah tarik atau serat bawah dari penampang balok. Jadi berbeda, ya, dengan penampang terkendali tarik. Memang dimensi tulangannya tidak sebesar yang dominasi tekan, tetapi dengan dimensi tulangan yang mengikuti dari regangan beton yang memberikan toleransi sampai sebesar regangan 0,005, meskipun tidak besar dimensi tulangan, dia memberikan toleransi untuk berdeformasi dan memberikan mengikuti arah dari regangan beton yang terjadi pada serat tekan, sehingga nanti dia akan melendut mengikuti pola tekan dari beton, serat tekan beton yang di atasnya. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, ketika dibebani, ini mulai terlihat retak, ya, retak, sementara dia itu terdistribusi secara linear di bawahnya, gitu loh. Nah, jadi tidak terlihat seperti yang di sebelah kiri kita tadi, bahwasanya keruntuhan dimulai dari bagian atas, ya, atau bagian serat tekan. Nah, ini dia mengikuti pola daktilitas, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, jadi keruntuhan seperti inilah yang kita desain supaya nanti keruntuhan yang terjadi ketika ada beban yang besar terjadi adalah keruntuhan tarik, ya, tidak keruntuhan secara tiba-tiba, ya. Jadi ada juga kasus yang bagian dominasi tekan itu betonnya pecah, ya, atau sedikit meledak gitu, sehingga beton atau struktur tersebut akan mengalami keruntuhan secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya untuk regangan seimbang atau balance strain condition, kondisi ini tercapai pada saat regangan beton mencapai 0,003 dan pada saat yang sama regangan pada tulangan baja akan mencapai regangan lelehnya atau epsilon T yield, ya. Ini adalah regangan seimbang. Jadi saat mencapai 0,003, baja pun mencapai regangan lelehnya. Regan leleh atau epsilon T yield adalah seandainya kita lakukan dengan perbandingan segitiga regangan ini, ya, maka akan sama nilainya D minus C dibagi dengan C, sehingga dapat diperoleh epsilon T-nya adalah sebesar ini. Saat epsilon T mencapai epsilon T yield atau FY dibagi IS ini 200.000, maka epsilon T yield adalah 0,002. Untuk F yield-nya 400 megapascal. Sehingga jika epsilon T mencapai 0,002, maka kondisi penampang kita dikatakan kategori penampang dengan regangan seimbang atau balance strain condition. Nah, zona yang berikutnya adalah penampang yang terkendali tarik. Ini terpenuhi jika seandainya regangan pada tulangan baja itu lebih kecil daripada epsilon yield-nya tulangan, ya. Atau bisa kita definisikan ialah epsilon T pada tulangan baja itu lebih kecil daripada saat tulangan itu leleh atau epsilon T yield. Selanjutnya adalah penampang terkendali tarik atau tension control section. Yang dimasukkan kategori ini adalah regangannya epsilon T yield ditambah 0,003. Jika epsilon T yield kita 0,002, maka penampang terkendali tarik, maka epsilon T-nya harus lebih besar daripada 0,005. Demikian adalah kondisi kriteria untuk menentukan apakah penampang kita termasuk pada kategori balance strain condition atau regangan seimbang, ataukah penampang kita masuk
kepada kondisi terkendali tekan atau kepada terkendali tarik. Dalam hal merencanakan berturut bertulang sangat disarankan untuk mendesain dengan penampang berzona terkendali tarik untuk meminimalisir adanya keruntuhan getas yang terjadi secara tiba-tiba ketika regangan tulangan itu lebih kecil daripada 0,005. Jadi tentunya kita dapat memastikan bahwa penampang balok kita akan mengalami keruntuhan yang bersifat ductile atau tidak bersifat getas. Ya. Selanjutnya ini adalah resume untuk terkendali tarik, maka epsilon T-nya harus lebih besar daripada 0,005. Kalau kita perhatikan untuk semua kategori penampang, maka regangan pada beton itu disamakan yaitu 0,003. Kemudian pada zona tekan, maka epsilon T-nya akan lebih kecil daripada 0,002. Karena ini mengecil, maka tinggi sumbu netral akan semakin membesar. Kemudian ini adalah pada saat penampang seimbang dan transisi. Pada saat penampang seimbang, maka epsilon T-nya akan mencapai persis dengan epsilon TY atau 0,002. Di antara 0,002 sampai 0,005, maka disebut dengan zona transisi. Harus menjadi perhatian kita bahwasanya epsilon T yang kita hitung itu harusnya diukur dari tepi atas serat tekan beton terluar hingga ke as tulangan yang paling luar. Ini adalah epsilon T. Setelah membicarakan regangan, maka kita akan bicarakan tegangan pada beton. Tegangan dan regangan adalah merupakan sifat penampang yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan antara tegangan dan regangan tekan pada beton dapat dihitung berdasarkan hasil pengujian di laboratorium, berdasarkan kurva pengujian dari tegangan dan regangan. Pada umumnya boleh diasumsikan tegangan itu terdistribusi dalam bentuk persegi empat, atau boleh juga berupa bentuk trapesium, parabola, atau bentuk lain yang dapat merepresentasikan secara tepat kuat lentur dari penampang. Atau bisa menunjukkan bagaimana tegangan tekan ini terdistribusi sepanjang penampang. Namun, dalam hal analisis SNI 2019, pasal 22, 2.2.4.1, distribusi tegangan itu diizinkan menggunakan distribusi blok tegangan ekuivalen yang bentuknya 4 persegi panjang untuk menghitung kuat lentur nominal ya dari penampang balok. Model distribusi tegangan ini yang sering disebut sebagai blok tegangan Whitney. Nah, yang pertama kali diperkenalkan dalam jurnal ACI di tahun 1937. Jadi bentuk distribusi blok tegangan yang segi 4 itu sudah lama dikenal. Nah, blok distribusi tegangan yang diambat berbentuk segi 4 tersebut secara lebih rinci didefinisikan sebagai berikut. Bahwa pada penampang beton diasumsikan terjadi tegangan tekan merata yang besarnya 0,8 Fc prime. Jadi tinggi tertentu dari penampang balok beton tersebut mengalami tegangan merata yang besarnya adalah 0,85 Fc prime. Tegangan tersebut terdistribusi merata pada zona tekan yang dibatasi oleh tepi penampang dan suatu garis lurus yang sejajar dengan sumbu netral yang jaraknya yaitu dengan notasi A kecil yang hubungannya adalah beta 1 dikali C atau tinggi dari garis netral ya. Sehingga kalau kita kalikan tinggi garis netral dengan faktor beta 1, maka kita dapatkan tinggi blok tegangan tekan itu akan didapatkan. Jarak C dari serat dengan regangan tekan maksimum dari balok tadi ke sumbu netral harus diukur tegak lurus dari sumbu tersebut ya. Terus bagaimana menentukan faktor beta 1? Faktor beta 1 dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk nilai Fc prime sampai dengan 17 sampai 28 MPa, maka beta 1 adalah 0,85. Antara 28 hingga 55, maka faktor beta 1 adalah 0,85 kurang 0,05 ya dikali Fc prime di minus 28 dibagi 7 ya.
Kemudian kalau Fc prime kita lebih dari 55 MPa, maka beta 1 dianggap konstan, yaitu 0,65. Nah, ini adalah bentuk diagram tegangan ya dari pengujian aktual penampang balok seperti ini. Ini adalah notasi yang masih standar seperti tadi. B adalah lebar, AS adalah luas tulangan tarik, C adalah tinggi sumbu netral, dan D adalah tinggi efektif. Nah, dari tepi atas hingga ke sumbu netral itu mengalami tegangan dalam bentuk aktualnya adalah berbentuk parabola semacam ini dengan tegangan terbesar pada Fc prime. Ya, ini adalah yang oleh konsep blok tegangan Whitney, bentuk ini disederhanakan menjadi bentuk segi empat. Nah, bentuk segi empat hanya saja distribusi tegangannya dianggap seragam, yaitu sebesar 0,85 Fc prime. Nah, cuman harus ada kompensasi jika bentuknya parabola dan tinggi tegangannya adalah C, maka jika diasumsikan merata sebesar 0,85 Fc prime, maka tinggi tersebut akan tereduksi menjadi A kecil yang besarnya adalah beta 1 dikali C atau tinggi garis netral. Ini adalah blok tegangan. Blok tegangan ini, tegangan yang terjadi adalah 0,85 Fc prime. Tegangan ini terjadi pada daerah dengan luasan A kecil dikali dengan lebar dari si penampang baloknya. Nah, kalau 3 dimensi seperti gambar di sini, ini adalah A, kemudian ini adalah lebar balok, sehingga jika ada tegangan yang bekerja pada suatu luasan A kali B, maka resultan gayanya adalah tegangan tersebut dikali dengan luas dari daerah yang memikul tegangan tersebut. Dalam hal ini, maka resultan gaya tekan yang terjadi pada penampang balok akan sama dengan tegangan 0,85 Fc prime dikali luas daerah yang terkena tegangan tekan tersebut, yaitu A kali B. Nah, resultan gaya tekan ini sering disebut atau dinotasikan dengan huruf C besar. Ya. Kemudian pada tulangan baja bekerja gaya resultan juga, yaitu dengan tanda T besar, yang besarnya adalah luas tulangan baja dikalikan dengan F yield-nya. Ya. Maka akan dilambangkan dengan T besar ya, yang bekerja pada as tulangan. Nah, jarak antara resultan gaya tekan dengan resultan gaya tarik pada baja ini dinotasikan dengan huruf Z, atau ada yang menotasikan dengan yang lain ya. Berarti ini adalah Z sama dengan D ya, dari tepi atas ke tulangan baja dikurangi tinggi blok tegangan beton atau A per 2. Sehingga jarak antara C dan T adalah D kurang A per 2 ya. Apabila ada dua buah gaya yang bersama besar, apabila berlawanan arah, karena harus terjadi kondisi keseimbangan gaya, maka gaya T dan C itu harus sama. Nah, apabila ada dua buah gaya yang sama dan berlawan arah, maka kita bisa menghitung momen yang dibentuk akibat gaya tersebut. Nah, momen nominal tersebut dapat dihitung dengan persamaan C kali Z, atau bisa juga dengan menggunakan resultan gaya pada tulangan baja, yaitu T dikali dengan Z. Nah, kita lanjutkan ya, bahwa kita sampai ke bentuk diagram tegangan berikut. Gaya tekan pada beton, gaya tarik pada tulangan baja, kemudian jarak di antara keduanya. Yang belum kita perhitungkan adalah nilai tinggi blok tegangan ini berapa. Nah, kita bisa menggunakan prinsip keseimbangan gaya horizontal bahwa sigma H sama dengan 0. Ya, kalau sigma H sama dengan 0, maka nilai C harus sama dengan nilai T. Kita substitusikan nilai C 0,85 Fc prime kali A kali B, yang mana hal tersebut adalah sama dengan nilai AS dikali F yield. Maka didapatkan nilai dari persamaan dari A kecil. Kalau Fc prime sudah diketahui, lebar balok juga sudah diketahui, luas tulangan sama F yield diketahui pula, maka tinggi blok tegangan tekan beton kita bisa hitung. Yaitu sama dengan AS kali FY dibagi 0,85 Fc prime dikali B. Nah, setelah menghitung A, maka kita dapat menghitung momen nominal dari penampang balok tersebut. Kalau momen nominal tadi ingat ya, C dikali Z atau T dikali Z, maka kita bisa hitung. C-nya adalah ini,
Z-nya adalah D minus A per 2, atau menggunakan T kali Z, atau ini adalah T dan Z-nya adalah D kurang minus A per 2. Selain itu, setelah kita menghitung kuat momen nominalnya, terkadang kita juga bisa menghitung rasio tulangan, atau dinotasikan dengan huruf rho, rasio tulangan. Rasio tulangan adalah rasio antara luas tulangan baja dengan lebar balok dikali tingginya efektifnya, atau rho sama dengan AS dibagi BD. Setelah menganalisis regangan dan tegangan daripada penampang balok beton bertulang, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor reduksi kekuatan. Jadi setelah menghitung momen nominal, maka momen nominal tersebut harus kita kalikan dengan suatu faktor reduksi kekuatan. Nah, kuat nominal dari suatu komponen struktur, baik memikul lentur, aksial ataupun puntir, ataupun dihitung dengan kaidah yang berlaku, adalah sebagai contoh, yaitu Mn. Dan Mn itu harus diberikan faktor reduksi yang nilainya kurang dari 1. Dalam SNI dikenal dengan beberapa faktor reduksi. Untuk penampang yang berada pada zona dominan tarik, V-nya adalah 0,9. Untuk zona tekan dengan tulangan spiral dan non-spiral, itu berbeda ya. Untuk geser ataupun puntir itu juga ada 0,75 dan 0,65. Ini adalah beberapa contoh nilai V yang ditabulasi dalam SNI. Nah, untuk nilai V juga bisa dikondisikan dalam bentuk diagram seperti berikut ya. Ini adalah zona-zona penampang balok yang tadi kita pelajari di awal ya. Ada zona pada terkendali tekan, ada zona pada terkendali tarik ya. Peralihan adalah dinamakan dengan zona transisi. Zona tekan dibatasi dengan regangan tulangan baja mencapai regangan lelehnya atau 0,002. Zona tarik dibatasi dengan regangan pada tulangan baja yaitu 0,005. Faktor reduksi dihitung pada tiap-tiap ini. Apabila penampang kita berada pada zona tarik, maka faktor reduksinya akan sama dengan 0,9. Apabila penampang kita berada zona tekan, maka itu 0,65 atau 0,75. Kemudian pada zona transisinya adalah bisa dihitung berdasarkan persamaan-persamaan ini, atau bisa menggunakan interpolasi linear pada daerah ini. Nah, harus kita pahami bersama untuk mendesain struktur lentur beton bertulang, maka khususnya pada balok ya, nilai epsilon T harus sama atau lebih besar dari 0,004. Jadi saat mendesain balok sangat disarankan berada pada zona dominan tarik. Namun apabila terpaksa harus zona transisi, maka epsilon T-nya harus dibatasi minimum 0,004. Sekurangnya dari 0,04, maka akan terjadi bahaya atau kemungkinan struktur kita akan mengalami keruntuhan yang bersifat getas ya, atau mendadak dan tiba-tiba. Selanjutnya kita dapat melihat ya kerangka dari analisis dan kerangka berpikir setelah kita mengetahui beberapa definisi-definisi di depan dan adanya tabel ataupun diagram dari faktor reduksi. Kira-kira untuk analisis dapat kita sederhanakan sebagai berikut. Ini adalah ilustrasi bahwasannya untuk mempermudah kita dalam berpikir ya. Ini mulai kita definisikan ya. Ini adalah titik paling bawah, ini ibaratnya dari sumbu paling bawah, ini yang paling atas. Nah, daerah tekan kita ilustrasikan di sini. Jadi zona yang panah merah ke atas ya. Dominasi tekan. Ya, kalau ibaratnya di kurva yang sebelumnya adalah kurva yang bagian kiri ya. Kalau yang tadi yang kurva reduksi tadi. Kemudian di sini adalah zona transisi. Ya, kita ilustrasikan zona transisi antara yang merah dengan yang biru ini. Kemudian ini adalah zona dominan tarik ya. Nah, sebaiknya kita mendesain di zona ini ya. Ya, di zona ini. Kita cuman belum tahu batasannya di mana. Nanti yang kita lanjutkan. Nah, dominan tekan, daerah dominan tekan tadi regangan tariknya adalah sebesar 0,002 ya. Jadi ketika regangan tekan beton pada beton terjadi sebesar 0,003,
maka tegangan tarik ya dari baja atau serat tariknya adalah sebesar 0,002. Ini adalah situasi yang tidak diinginkan ya, karena nanti bisa berpotensi untuk terjadinya keruntuhan tekan. Nah, di mana nilai C per dt juga dapat kita cek untuk daerah dominan tarik atau tekan ya, kalau dia pada kondisi balance ya, ataupun seimbang, nilai C per dt-nya adalah 0,6. Ya, ini disebut dengan kondisi seimbang ya, garis merah ini sampai dia ke transisi. Nah, oke. Selanjutnya, ini yang biru ini adalah disebut dengan kondisi dominan tarik ya, di mana epsilon T-nya adalah 0,005 atau C per dt-nya adalah 0,375 seperti kurva sebelumnya ya. Cuma nanti ini kita rubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, apa tugas kita? Tugas kita adalah menentukan besaran ρB dan ASB pada kondisi balance ya. Supaya ini acuan kita. Acuan kita adalah dia kondisi seimbangnya. Kita tidak boleh melebihi ini rasio tulangan kita atau luas tulangan kita. Kalau lebih ya, maka akan terjadi keruntuhan tekan. Itu filosofinya. Kemudian ini ada yang namanya garis biru ini adalah zona transisi tapi condong ke tarik. Nah, di SNI boleh membatasi kita sampai di sini dia, di daerah sini. Ya, kalau kita nggak bisa mendesain di 0,005, paling tidak setidak-tidaknya adalah 0,004 ya. Sedangkan kecil daripada itu tidak diperkenankan lagi. Apakah itu 0,0039 atau yang lebih kecil daripada itu, tidak diperkenankan lagi. Ya. Dan di sini pun dia sudah masuk zona transisi sebenarnya, tapi di SNI masih membolehkan. Cuman kalau kita desain di sini, kita dapat penalti bahwasanya nilai faktor reduksi kita nanti akan berkurang ya berdasarkan nilai regangan yang kita ambil ya. Jadi kalau di atas 0,005 faktor reduksi kita 0,9, tapi kalau di bawah 0,005 bisa jadi 0,8 berapa gitu. Karena tergantung epsilon T-nya ini ya. Gitu. Sehingga nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke kapasitas dari balok kita atau VMM kita. Nilainya akan berkurang. Apakah dia nanti bisa atau tidak untuk memikul beban. Yang jelas kalau dia semakin ke arah transisi dan tekan, nilai koreksinya menjadi semakin kecil. Ini 0,65. Hampir setengahnya hilang kekuatan dari beton kita atau balok kita. Berarti kita boleh hanya menentukan meng-ACC nanti di lapangan ataupun di perencanaan adalah pada daerah sini atau paling tidak di daerah sini ya. 0,4 ke atas gitu loh pegangan yang dihasilkan. Nah, kalau udah di bawah ini tidak boleh lagi ya. Berarti di sini pun kita berikan dia batasan bahwasanya batasan rasio tulangan maksimum kita adalah di batas pada saat tegangan tarik kita 0,04 ya. Jadi tulangan perlu kita berada di antara ρ max kondisi tarik ya sampai paling kecil itu ρ min ya. Jadi tulangan itu pun ada juga batasannya, tidak boleh tidak pakai tulangan. Ya meskipun dia memikul momen yang kecil, tetap harus menggunakan tulangan. Dan maksimumnya berada di zona transisi yang mana nilai regangan tariknya adalah 0,004. Ya, meskipun idealnya di sini ya, di 0,005. Nah, jadi nilai kita bermain antara ρ max dan ρ min. Jangan bermain di ρ balance. Biasanya nilainya ini sekitar 0,7-0,6an dari nilai ρ balance ya. Nanti akan kita cek ada hitung-hitungannya. Jadi memang rasio tulangan kondisi balance ini cukup besar ya. Jadi nanti kita bisa dapatnya sekitar 0,6 atau 0,7 dari kondisi ρ balance. Ya, jadi kita cukup nggak usah terlalu besar supaya nanti tulangan kita tidak mampu dia dalam kondisi dominan tarik. Nah, kita akan masuk ke penampang dengan kondisi lapangan seimbang atau balance strain condition. Yang perlu kita ingat bahwa terjadi pada saat regangan tekan pada beton yaitu 0,003 dan dibarengi dengan regangan tulangan baja mencapai dengan lelehnya atau epsilon yield. Epsilon yield adalah F yield dibagi ES
F yield tergantung dari material yang kita gunakan. Nah, kalau kita lihat dari diagram dengan berikut, maka kita dapatkan perbandingan epsilon aksen CU dibagi epsilon yield. Ini akan sama dengan CB, lokasi suhu netral pada kondisi seimbang, ya, bagi D minus CB. Jadi kalau kita lakukan perkalian silang, CB dengan epsilon yield, epsilon aksen CU dengan D minus CB, maka kita substitusikan epsilon CU-nya 0,003, maka otomatis kita akan mendapatkan perhitungan C kondisi balance atau kondisi seimbang, yaitu 600 dibagi 600 plus F yield dikali dengan D. D adalah tinggi efektif dari penampang. Nah, kita lanjutkan bahwasanya kita sudah mendapat nilai C balance. Jika kita sudah mendapat nilai C balance, kita juga akan mendapatkan nilai A balance juga. Ya, kita ingat adalah bahwa A balance sama dengan beta 1 dikali dengan C balance. Apabila nilai A balance sudah kita peroleh, maka mendapatkan nilai C atau resultan gaya pada beton 0,5 Fc prime dikali A kali B. Kemudian resultan pada tulangan baja sama dengan AS balance kali F yield. Jadi kalau kita lihat resultan gaya arah horizontal, maka nilai C akan sama dengan nilai T. Jika kita samakan, maka dapat diperoleh bahwasanya A balance-nya adalah 0,85 Fc prime A balance kali B sama dengan AS balance kali Fy. Nilai A balance sudah kita dapatkan, maka ASB dapat kita hitung, yaitu 0,85 Fc prime kali A balance kali B bagi F yield. Jadi kalau kita substitusi A balance sama dengan beta 1 kali CB, kita substitusikan, maka bentuk ASB menjadi seperti ini. Kalau kita kaitkan dengan rasio tulangan, maka rasio tulangan balance sama dengan ASB dibagi B kali D. Ya, kita substitusi kembali ASB ini dari persamaan ini, kita substitusi ke dalam, maka bentuknya seperti ini. Dan bisa kita lakukan eliminasi B dengan B, kita hilangkan. D dengan D bisa kita hilangkan juga, sehingga praktis rasio tulangan balance atau row balance dapat kita dapatkan dari rumus seperti ini, 0,85 beta 1 dikali Fc prime per F yield dikali 600 per 600 tambah F yield. Parameter rho ini yang memegang peranan penting seberapa banyak tulangan boleh kita berikan kepada penampang balok kita. Parameter rho ini juga disebut sebagai rasio tulangan tarik pada kondisi seimbang atau row balance, yang kita bisa tentukan berdasarkan persamaan ini. Nah, selanjutnya kita kalikan Mn dengan faktor reduksi. Maka kalau kita kalikan Mn dengan faktor reduksi, kita ambil aja bentuk T dikali Z. V kali Mn sama dengan V kali T kali Z. Maka bentuknya akan menjadi demikian. Karena A kecil sama dengan ini, maka kita substitusikan nilai A ke dalam persamaan ini, sehingga diperoleh bentuk V kali Mn sama dengan V kali AS kali F yield, D dikurangi AS kali F yield, dibagi 1,7 Fc prime kali B. Jadi kalau kita substitusi A kecil ke dalam persamaan ini. Nah, karena rho sama dengan AS per BD, dan AS sama dengan rho kali BD, maka kita bisa substitusi lagi ke bentuk seperti ini. Kalau AS kita ganti dengan rho kali BD, maka Vmn sama dengan menjadi seperti ini ya. Jadi setiap ada AS kita ganti dengan rho kali BD, maka bentuknya akan seperti ini. Kalau kita pisahkan BD kuadrat, maka bentuknya akan seperti Vmn seperti ini ya. V kali rho kali F yield dikali faktor di dalam kurung dikali BD kuadrat. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan lagi yang di dalam kotak ini, ya, kita notasikan dengan notasi baru yang dinamakan RU ya. RU adalah ini ya. Maka kita dapat bentuk sederhana dari Vmn yaitu RU dikali BD kuadrat. Nah, selanjutnya saat nilai RU ini mencapai max, maka rho pun akan kondisi max. Maka dari RU max, maka Vmn juga akan mencapai nilai maksimum.
Nah, pertanyaan kita adalah kapan rho-nya akan mendapatkan nilai maksimum? Rho maksimum ini akan sangat berhubungan dengan nilai dari rho balance tadi. Nah, SNI pasal ini 2013 pasal 10 dan ini pun masih sama dengan SNI 2019 bahwa nilai epsilon T pada kondisi kuat lentur nominal ini dibatasi minimum 0,004. Jadi pada zona transisi masih boleh kita mendesain balok, hanya saja regangannya dibatasi minimum 0,004. Sehingga kalau kita perhatikan, kita sudah punya nilai CB tadi. CB sama dengan A balance per beta 1. A balance kita sudah punya juga tadi ya, di beberapa slide sebelumnya. Di A balance kita bisa menghitung dari persamaan tadi C sama dengan T ya. Apabila A balance sudah kita ketahui, maka nilai rumus CB bisa kita tentukan menjadi bentuknya seperti ini. Kita ambil bentuk identik dengan nilai C, ya, rho dikali F yield dikali D, bentuknya sama dengan ini, identik. Kalau kita bandingkan C dengan CB, C dibagi CB, maka kita mengisahkan bentuk rho dibagi rho balance. Kalau kita lakukan manipulasi sedikit, ya, maka CB kita kalikan dengan ruas kanan, kemudian kedua ruas kita bagi dengan nilai D, maka kita dapatkan nilai C per D, sama dengan rho per rho balance dikali CB per D. Karena nilai CB kita sudah dapatkan dari persamaan sebelumnya, ya, untuk nilai CB kita sudah dapatkan dari persamaan ini, maka kalau kita substitusi ke persamaan yang tadi, maka kita dapatkan bentuk akhir perbandingan rho dibagi rho B sama dengan 0,003 ditambah F yield per ES dibagi 003 ditambah epsilon T. Dengan menggunakan persamaan ini, maka kita bisa mendapatkan rasio tulangan yang boleh kita pasang pada penampang balok kita. Nah, sebagai ilustrasi, kalau nilai epsilon T, kalau kita setting jatuh pada zona tarik, maka epsilon T-nya harus kita substitusikan 0,005. Jadi kalau kita disubstitusikan 0,005, maka akan memperoleh bentuk rho max sama dengan demikian. Ya, sehingga untuk tulangan baja yang punya F yield 400 dan ES-nya 200.000 MPa, maka rasio tulangan maksimumnya dibatasi sebesar 0,625 kali rho balance. Ya, kalau kita ingin mendesain jatuh pada zona transisi, kita ingat bahwasanya batasan epsilon T-nya adalah tidak boleh kecil daripada 0,004. Jadi kalau untuk rumus rho per rho B ini kita substitusikan epsilon T-nya, maka diperoleh rho max-nya adalah bentuknya semacam ini. Sehingga kalau F yield dibagi ES sama dengan 0,002, maka rho max kita adalah 0,714 dikali rho B. Ini adalah batasan kalau kita ingin mendesain penampang balok pada zona tarik. Rho max-nya adalah ini. Kalau kita ingin mendesain zona transisi dengan epsilon T-nya minimal 0,04, maka batasan rasio tulangannya adalah sekian. Nah, kedua batasan tersebut bisa kita buat dalam tabulasi. Di sini kita sudah buatkan untuk beton dengan nilai FC prime, if yield kita ambil seragam. Faktor beta 1 yang tadi menggunakan rumus, ada batasan untuk nilai FC prime-nya, sudah dihitung juga. Ada batasan rho balance, kita bisa hitung. Rho max itu berdasarkan kondisi 0,625 rho balance, kita bisa tempel di sini. Kalau rho max kita ketahui, maka RU pun bisa kita hitung sebagai berikut. Jadi RU kalau kita ingat, RU adalah rho-nya adalah rho max, jadi akan disempurnakan menjadi RU. Tabel ini akan membantu kita untuk mendesain penampang balok, ya. Ini adalah zona transisi yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada bagaimana cara melist tahapan analisis dari balok persegi bertulangan tunggal. Memang ini adalah tahapan secara umum, tergantung nanti data-data yang kita disediakan oleh soal ataupun kasus ya. Tapi secara umum dapat kita urutkan sebagai berikut. Tahapan pertama adalah kita hitung dulu besarnya momenter faktor dari suatu penampang balok, ya. Jadi biasa kita sebut dengan
momen ultimate-nya ya. Jadi di situ adalah berkaitan dengan mekanika teknik ya, ketika penampang diberikan beban merata ya. Kemudian ada berat sendiri dan sebagainya ya. Jadi nanti akan ada beban hidup, beban mati ya, sampai nanti kita bisa menentukan berapa momen maksimum pada suatu penampang balok. Nah, ini yang perlu dulu. Karena kita tidak bisa mendesain suatu balok tanpa mengetahui prediksi atau berapa gaya yang akan dipikul ya, karena dalam desain itu prinsipnya adalah strength ya, kekuatannya, kemudian dengan desain seekonomis mungkin ya, jadi kita juga tidak diperkenankan untuk mendesain terlalu boros dan juga aman tentunya ya. Jadi paling tidak faktor momen ultimate ataupun beban maksimum yang bekerja itu sudah kita terjemahkan ke dalam bentuk gaya yang bekerja ya. Dimana di sini kita memerlukan momen ya, perhitungan dari momen ultimate ya yang akan bekerja. Yang kedua adalah kita akan menghitung berapa VMN ya. Ingat pada slide sebelumnya persyaratan kita adalah VMN ini ataupun kapasitas dari penampang ya, atau biasa disebut dengan momen nominal, harus lebih besar ya, harus lebih besar dari momen ultimate yang bekerja. Jadi harus kuat dia memikul beban ya. Dimana di sini urutannya adalah sebagai berikut ya, kita hitung A. A ini pada kurva ataupun blok tegangan Whitney ya, kita simpulkan atau kita notasikan A ini adalah tinggi blok tegangan tekan ya. Yang mana rumusnya adalah AS dikali FY dibagi 0,85 FC prime dikali B. Ini sudah kita pelajari pada slide sebelumnya ya. Dari nilai A maka dapat kita cari nilai C ya. Nilai C ini adalah nilai dari blok garis netral kita ya. Ini garis netral kita ya. Setelah nilai C kita dapat, kemudian dapat kita cek lagi untuk berapa regangan tarik yang terjadi ya. Bisa kita periksa regangan tarik yang terjadi sehingga nanti kita dapat menentukan nilai V-nya ya. Ingat kemarin pada slide sebelumnya nilai V ini ditentukan juga berapa nilai regangan tarik yang terjadi. Kalau di atas 0,005 berarti nilai V-nya atau faktor reduksinya adalah 0,9 ya. Jadi kalau dia kecil dari 0,005 dia masuk kepada zona transisi, nanti untuk menghitung V-nya ada rumusnya ya. Nah, itu dia. Nah, nilai epsilon T dapat kita hitung dengan rumus D kurang C per C dikali 0,003. Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas juga sebelumnya. Maka dari nilai epsilon T dapat kita tentukan nilai V ya. Kalau dia terkendali tarik tadi di atas 0,05, nilai V kita ambil 0,9. Nah, cuman perlu kita cek juga terlebih dahulu apakah penampang kita rasio tulangan kita sudah memenuhi apa belum. Ingat rasio tulangan kita harus berada lebih besar daripada rasio tulangan minimum dan lebih kecil daripada rasio tulangan maksimum. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Di mana rumus rasio tulangan minimum sendiri adalah 1,4 dibagi FY untuk FC prime kecil dari 30 MPa. Kemudian Romin untuk yang besar dari 30 MPa adalah akar FC prime dibagi dengan 4 dikali FY. Ya, ini dia untuk mencari rasio tulangan minimum ya. Di mana rasio tulangan maksimum seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya itu sebesar 0,625 dari row balance ya. Row balance rumusnya ini ya. Jadi tinggal kita kalikan saja. Nah, kita pastikan row yang kita ada pada soal ataupun pada kasus ini berada di antara row min dan row max ya. Jangan sampai lebih kecil daripada row min ya. Meskipun ada balok-balok yang mengalami lentur atau momen yang sangat kecil ya. Yang mana tidak boleh kita melampaui batas row min ya. Kemudian row max pun seperti itu. Kalau kita menginginkan dia pada terkendali tarik ya, maka kita harus maksimumnya hanya 0,65 row balance ya. Kalau kita menginginkan mendesain pada epsilon T kita adalah 0,005, ini murni tarik ya. Namun SNI juga mengizinkan di peraturan juga referensi menyampaikan bahwasanya row max juga boleh pada 0,714 dari row balance ya. Ya, untuk epsilon T adalah 0,004 ya.
Selanjutnya kita dapat menghitung VMN. Ya, VMN adalah rumusnya adalah besarnya V kita kalikan AS kali FY, itu adalah nilai T ya. Ingat nilai T yang di bawah ini. Berarti nilai T adalah AS kali FY dikali dengan jarak ya. Jarak sama dengan D dikurang A/2. Jarak dari resultan gaya tarik ke resultan gaya tekan ya. Jadi itu hitung momen nominal kita. Nah, setelah VMN kita dapatkan, momen ultimate kita dapatkan, maka kalau penampang mencukupi, berarti penampang yang ada pada soal atau kasus seperti itu mencukupi. Tapi kalau VMN-nya kecil daripada MU, berarti penampang tidak mencukupi. Kita masuk kepada contoh soal, ya. Itu yang pertama, ini ada suatu penampang ya, di mana di sini ada lebarnya 400, tinggi efektifnya 650 ya. Tinggi baloknya itu 700 ya. Di mana tinggi efektif ini adalah tinggi dari serat tekan paling atas kepada as tulangan tarik kita paling bawah ya, di mana sih AS kalau satu lapis ya. Kalau dua lapis nanti berarti serat tulangan terbawahnya yang lapisan yang kedua ya. Kalau ada satu lagi lapis di sini. Jadi kalau untuk tulangan dua lapis nanti DT-nya itu adalah yang apa namanya, jarak tulangan yang ke bawahnya ya, itu disebut DT nanti. Kalau pada tulangan satu lapis seperti ini, D-nya sama dengan DT ya. Kemudian disuruh untuk menghitung luas tulangan baja pada kondisi seimbang ya. Dia pengen tahu ya berapa tulangan luasnya ketika kondisi seimbang ya, regangan seimbang. Kemudian yang kedua adalah luas tulangan maksimum yang diizinkan agar penampang dominan tarik ya, serta penampang pada daerah transisi yang dominan tarik juga, yaitu pada epsilon T 0,004 ya. Jadi kita pengen tahu rho max dan apa yang diizinkan pada kondisi tarik dan rho max T ya. Pada daerah transisi juga diizinkan pada regangan 0,004 ya. Kalau tarik ini 0,005. Kemudian yang ketiga adalah posisi sumbu netral. Ya, posisi sumbu netral ini kita notasikan dengan C, dan tinggi blok tegangan tekan ekuivalen dengan A ya. Berarti untuk penampang dominan tarik pada soal B. Ya, jadi kita disuruh untuk soal yang kedua ini menentukan nilai C dan nilai A. Di mana di sini diketahui juga FC prime kita 25 MPa dan F yield untuk baja 400 MPa. Nah, untuk langkah 1 menghitung ASB atau luas tulangan dalam kondisi balance, berarti kita harus menghitung row balance dulu terlebih dahulu ya. Jadi row balance rumusnya seperti yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya adalah 0,85 kali beta 1 dikali FC prime VF yield dikali 600 per 600 ditambah FY ya. Nah, ini kita masukkan karena FC kita 25 MPa, F yield kita 400 dan beta ya, tergantung mutu beton. Di sini beta kita dapatkan 0,85 ya. Maka row balance adalah 0,85 dikalikan beta yaitu 0,85 dikali 25 per 400 ya. Kali 600 per 600 ditambah F yield kita 400, maka kita dapatkan nilai row balance kita adalah 0,021271 ya. Nah, untuk mencari luas tulangan yang diperlukan ya pada kondisi seimbang, ya kita dapat menggunakan rumus luas tulangan pada kondisi seimbang sama dengan row balance dikali B. B kita adalah lebar dari penampang balok dan dia adalah tinggi efektif. Ya. Kita ingat juga bahwasanya ketika kita pindahkan B ke samping, berarti row balance adalah rasio atau rasio antara tulangan yang terpasang dalam kondisi seimbang dibagi dengan luas antara penampang yang memiliki tinggi efektif setinggi D, berarti B kali D ya. Nah, jadi itu dia. Jadi ketika kita masukkan ke persamaan ini, maka didapat ASB adalah rho 0,0271 dikalikan 400 dikalikan 650. Didapat adalah tulangan kita pada kondisi seimbang adalah 7046 mm persegi. Nah, adalah untuk tulangan kondisi seimbang.
Ini nggak boleh kita gunakan, ini terlalu besar tulangannya, ya. Jadi nanti akan mengalami, bisa jadi mengarah kepada keruntuhan yang dominasi tekan atau terkendali tekan, ya. Yang mengakibatkan balok kita akan hancur secara tiba-tiba, ya. Kemudian yang kedua, jadi dari soal juga ingin mengetahui penampang terkendali tarik, ya. Terkendali tarik yaitu pada epsilon T kita 0,005, ya. Kita tidak jauh-jauh ya, kita pasti berbicara terkait epsilon T, ya, C per dt dan lain sebagainya untuk terkendali tarik ini. Nah, untuk terkendali tarik kita perlu nilai rho max, ya. Pada perhitungan rumus kita sebelumnya, rho maksimum untuk penampang terkendali tarik itu sebesar 0,635 dari rho B, ya. Kalau rho balance kita adalah 0,0271, ya, rasio antara luas tulangan dengan luas penampang lebar dikalikan dengan tinggi efektif adalah 0,0271, kita kalikan 0,625, maka rasio tulangan maksimum kita adalah cuman 0,01693, ya. Jadi sekitar 65% dari ini, ya, yang diizinkan, jangan lebih, ya. Kemudian dari sini setelah rasio tulangan maksimum kita peroleh, maka dapat kita tentukan yang namanya luas tulangan maksimum, ya, yang boleh kita gunakan, ya. Rumusnya adalah rho max kali B kali D, ya, sama dengan rho max kita sudah kita dapatkan 0,01693 dikalikan B kita 400, tinggi efektif kita 650, maka luas tulangan yang kita peroleh adalah 4401,8 mm, ya. Ini adalah kondisi ideal, ya, untuk penampang terkendali tarik, ya. Nah, di sini karena dia terkendali tarik, maka nilai V kita adalah faktor reduksi 0,9, ya, 0,9. Selanjutnya untuk soal 2B, ya, dia pengen tahu, ya, penampang pada zona transisi yang diizinkan, ya. Kalau transisi yang diizinkan itu epsilonnya adalah epsilon T-nya 0,004, di bawah itu nggak boleh, ya. Ingat, ya, filosofi kita pada slide-slide sebelumnya, ya. Jadi di sini untuk pada daerah transisi, ya, kita sudah menghitung juga pada slide sebelumnya, maksimum itu adalah di 0,714 kali rho balance, ya, dikali rho balance. Jadi rho balance kita tadi adalah 0,0271 dikalikan 0,714. Nah, kita mendapatkan rasio tulangan kita 0,01935. Nah, jadi kita dapat menghitung luas tulangan maksimum pada kondisi transisi yang boleh kita gunakan adalah 0,01935 dikalikan 400, ya, dikalikan 650 sama dengan 5031 mm persegi, ya. Nah, di sini karena dia pada zona transisi, kita harus menggunakan faktor reduksi yang lebih kecil, ya, dibandingkan dengan penampang pada waktu terkendali tarik. Kenapa? Karena ini adalah bentuk penalti dari peraturan. Kalau kita ingin memperbesar tulangan melebihi zona terkendali tarik, maka faktor reduksinya harus diperkecil. Dampaknya nanti akan memperkecil momen nominal kita, faktor reduksinya, ya. Kalau di sini 0,817, tadi pada soal 2A V-nya adalah 0,9, ya. Jadi itu adalah kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Nah, kemudian soal yang ketiga, kita disuruh menentukan penampang pada zona terkendali tarik, ya. Jadi di sini kita hitung dulu tinggi blok tegangan ekivalen, ya, atau akcil, ya, dihitung dengan menggunakan rumus AS max. Nah, ini kita sampaikan juga tadi pada resume tata cara analisis balok, ya, bahwasanya A maksimum adalah AS maksimum dikali FY dibagi 0,85 kali FC prime kali B, ya. Luas tulangan maksimum kita adalah 4400, ya. Tadi pada soal 2A, kalikan FY-nya 400, ya, kita bagi 0,85 kali 25 kali 400. Maka kita dapatkan tinggi blok tegangan tekan ekivalen kita adalah 207,14 mm. Dapat kita lihat pada gambar di samping, ya, ini adalah kondisi tinggi blok tegangan tekan. Nah, oke, selanjutnya kita hitung, ya, jarak dari serat atas ke sumbu netral, ya. Ingat rumus kita mencari C, ya. C kita itu di sini, ya, tinggi sumbu netral kita adalah
alfa dibagi beta 1 ya. Karena mutu beton kita tadi adalah 25 MPa, maka diperoleh FC beta 1 kita 0,85. Jadi cara mencarinya adalah ya, jarak dari serat atas ya, dari sini ke subuh netral di sini ya, adalah 207 ini A yang sudah kita peroleh tadi dibagi 0,85, maka didapat tinggi garis netral kita adalah 243,69 mm. Nah, di gambar sudah dijelaskan seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya itu pada soal yang pertama. Nah, kita lanjut kepada soal yang kedua. Tentukan besarnya kuat momel rencana atau VMN ya dengan FC prime kita 20 MPa ya dan FYL kita 400. Nah, di sini kita dapat menghitung langkah pertama, yaitu kita hitung nilai A ya. Nilai A adalah AS kali FY ya, dibagi 0,85 kali FC prime kali B ya. Di sini AS sudah kita ketahui ya, berarti ada luas tulangan kita 3 kali diameter 29. Nah, kalau kita hitung nilai AS adalah 3 kali 1/4 VD kuadrat sama dengan 1981,6 mm persegi ya. Jadi di sini AS-nya kita dapatkan ya, kita kalikan dengan FY 400, kita bagi dengan 0,85, FC prime kita adalah 20 MPa dikali dengan 300 ya, atau lebar dari penampang balok kita ya, maka didapat nilai A kita atau nilai blok tegangan tekan ekuivalen kita adalah sebesar 155,42 mm. Setelah kita dapatkan A, kita dapat menghitung C ya. C tadi adalah sama A dibagi beta 1. A kita ini ya, bagi beta 1 ya, beta 1 kita adalah 0,85 ya, maka didapatkan nilai C atau nilai tinggi garis netral ke serat terluar, tekan terluar adalah 182,85 mm. Nah, untuk mengecek kondisi penampang kita apakah terkendali tarik, transisi atau tekan, maka kita dapat menghitung dengan nilai C per dt ya. Nah, di kurva tadi sudah dijelaskan nilai minimum untuk C per dt-nya ya, bahwasanya kita masukkan langsung 182,85 kita bagi dt adalah ini ya, serat tekan terluar ke as tulangan tarik kita nilainya 550 ya, maka didapat 0,3324. Nah, dari graf dari kurva tabel reduksi itu C per dt kita harus lebih kecil dari 0,375 kalau menginginkan terkendali tarik ya. Jadi ini perlu kita cek. Ternyata nilai ini lebih kecil, maka dapat kita simpulkan penampang kita terkendali tarik. Di mana regangan maksimum pada saat terkendali tarik ini adalah regangan yang terjadi, regangan tariknya adalah 0,005 ya. Jadi di sini nilai V-nya sudah ditentukan bahwasanya kalau pada terkendali tarik nilai V-nya adalah 0,9. Berarti penampang ini sudah terkendali tarik ya, ini bisa kita terima. Kemudian setelah ini oke ya, baru kita boleh menghitung VMN ya, dengan cara kita menghitung MN terlebih dahulu ya. MN adalah AS kali FY ya, dikali D kurang A per 2. Ini sudah ada pada slide sebelumnya ya, cara notasi-notasinya. AS kita 1981,6 ya, 1981,6 dikalikan 400 adalah FY dikali 550 dikurang 155,42 dibagi 2 ya, maka didapat nilai MN kita 3.374.355.945 Newton meter. Nah, Newton milimeter. Nah, kita konversikan ke kilonewton meter, maka didapat nilainya adalah momen nominal kita 374,35 kilonewton meter. Nah, di sini dapat kita hitung VMN. Ya, VMN adalah sebesar 0,9 adalah nilai V-nya karena tadi terkendali tarik ya, dikali 374,35, maka didapat nilai VMN kita 336,91 kN meter. Selanjutnya untuk soal 3, nah ini contoh 3 ya, dengan menggunakan data pada contoh 2 ya, penampang ini tadi ya. Ini namun di sini diberikan kasus tulangan baja dirubah menjadi 3D32
Ya, tadi 3D29, ini kita perbesar 3D32. Kita disuruh ngecek, ya, kita disuruh ngecek apakah ini memenuhi kaidah dan aman atau tidak. Ya, memenuhi kaidah itu adalah dia itu paling tidak terkendali tarik ataupun dia berada pada zona transisi tetapi dengan regangan tariknya adalah 0,004. Ya, jadi kita akan cek. Nah, di sini kita hitung A kembali di sini, ya, A kecil ya, tinggi blok tegangan tekan ekuivalen sama dengan AS dikali FY. AS kita sudah kita dapatkan 3D32 ya. Kita dapatkan 2417 ya. Kita kalikan FY kita 400. Kemudian kita bagi 0,85 dikalikan FC prime ya. Untuk beton kita 20 MPa dan nilai B ya, ataupun lebar penampang balok kita 300. Maka didapat nilai A 189,23 mm. Selanjutnya kalau A didapatkan, kita dapat menghitung nilai C. C adalah A per beta 1. Beta 1 kita adalah 0,85, maka didapat nilai C ya, di garis netral kita adalah 222,62 mm. Kemudian kita hitung DT ya. DT kita sudah kita ketahui ya. Jarak dari serat tekan terluar ke as tulangan tarik kita adalah 550 ya. Kalau seandainya dia tulangan satu lapis, nilai D sama dengan nilai DT ya. Kalau dua lapis nanti ada perbedaan, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, di sini nilai C per DT adalah 0,404 ya. Sehingga ini lebih besar daripada yang ditetapkan atau 0,375. Kemudian dari sini dapat kita hitung nilai epsilon T ya, epsilon T. Jadi di sini kita nilai epsilon T nilainya adalah D kurang C per C dikali 0,003 ya. Jadi kita hitung D-nya adalah 550 ya, kita kurangi nilai C atau tinggi garis netral kita 222,62 dibagi C ya, 222,62 dikali 0,003. Ini regangan tekan beton ya, regangan yang terjadi pada serat tekan beton. Maka didapat nilai 0,0041. Nah, kita cek kembali ke kurva faktor reduksi kita, nilai epsilon T-nya ternyata kurang dari 0,005. Tapi masih diizinkan ya, karena kita diberikan toleransi bahwasanya kita masih boleh menggunakan minimum 0,004. Ya, dia masih condong ke tarik lah gitu penampangnya. Namun di sini jika pada penampang transisi, nilai faktor reduksi kita jadi berkurang, yaitu dengan rumus ini jadinya. Kalau tarik tadi 0,9, kalau seandainya penampangnya transisi, kita harus masukkan ke rumus ini ya, itu 0,85. Kemudian nilai epsilon T kita 0,041, kita masukkan ke sini. Kita kurangi 0,002 ya. Kita kalikan 250 per 3 ya. Sama dengan 0,851. Inilah penalti yang diberikan atau faktor reduksi pada zona transisi ya. Kemudian ini masih diperbolehkan ya. Masih diperbolehkan. Nah, kita hitung VMN ya. VMN sama dengan V dikali AS kali FY dikali D kurang A per 2. Kita masukkan V-nya adalah 0,851 ya. Dikalikan AS ya 2412, kita kalikan 400. Kalikan 500 dikurang nilai A kita 189 bagi 2 ya. Maka didapat nilai VMN kita 374.6195 Newton milimeter ya. Kemudian kita konversikan ke kilonewton meter menjadi 374 kilonewton meter. Kemudian untuk soal yang keempat ya, ada kasus ya untuk balok cantilever. Ya, jadi di sini ada kasus balok cantilever sepanjang 2,5 meter yang memiliki penampang persegi yang pendulangannya seperti pada gambar di bawah, ini dia. Di mana balok tersebut memikul beban mati ya, termasuk berat sendiri dari balok sebesar 20 kN meter. Di sini ada beban merata 20 kN meter. Nah, di sini bekerja beban hidup sebesar 30 kN meter ya, merata juga kilonewton per meter. Kemudian periksalah apakah balok tersebut cukup untuk memikul beban yang bekerja. Nah, ini kita sarikan ke dalam bentuk
gambar ya. Di sini ini penampangnya ya, karena kita akan ngecek sebuah cantilever maka kita perlu melihat tulangan daerahnya berbeda dengan ketika balok dua tumpuan ya. Jadi momennya di dekat tumpuan ya. Jadi serat tariknya berada pada bagian atas nanti. Makanya kita cek tulangannya di sini. Ya. Nanti dia akan melendut ke bawah ya. Berarti di sini adalah bagian atasnya yang mengalami tarik ya. Karena perlu kita cek tulangan sebelah atas. Ya, di sini juga didapatkan nilai D adalah 400 ya. Di sini juga jarak dari serat tulangan tarik kita ke selimut beton keluar adalah 50 ya, yang bagian tariknya 50 mm. Kemudian B atau luar dari balok kita adalah 200 mm. Nah, ini adalah semacam penampangnya ya, kalau kita sederhanakan L-nya 2,5 mm. Di sana di sini diketahui FC prime adalah 25 MPa dan F yield 400 MPa. Nah, langkah pertama ya kita cek dulu momen ultimate ya, terfaktornya. Karena kita sudah mengenal apa itu load resistant factor design ya, berarti dalam desain kita ada faktor-faktorisasi pembebanan di sana. Nah, kita mengambil yang ultimate ya untuk QU adalah 1,2 Q dari dead load dan 1,6 Q dari live load ya. Jadi di sini 1,2 ini adalah faktornya dikalikan dengan beban merata kita 20 ditambah dengan 1,6 kali 13 ya. Berarti kalau kita gabungkan di sini beban meratanya menjadi 44,8 kN/m. Ini kalau kita gabungkan menjadi beban terfaktor ya. Berarti kalau dia itu beban sebelumnya tidak ada menggunakan ini di mekanika teknik ya, teman-teman mungkin QD sama tambah QL sama dengan 20 tambah 13 ya. 33 ya, itu kan di mekanika teknik ya. Kalau di beton kita sudah mengenal namanya faktor. Jadi kita kalikan faktor 1,2 dan 1,6. Jadi beban meratanya menjadi 44,8 kN/m. Ya. Nah, kita perlu menghitung ya berapa beban ultimate yang bekerja di sini adalah setengah Q kali L kuadrat ya. Jadi di sini adalah momen ultimate yang terjadi adalah setengah dikali Q kita adalah 44,8, beban merata dikalikan L kuadrat kita adalah 2,5 kuadrat. Jadi momen ultimate yang terjadi pada cantilever ini adalah 140 kN/m. Ini kita akan cek apakah penampang ini mampu atau tidak memikul beban pada kondisi ultimate ya sebesar 140 kN dengan ngecek terlebih dahulu apakah dia berada pada terkendali tarik ya. Yang pertama kita periksa nilai epsilon T ya, epsilon T dengan cara tahapannya kita hitung A terlebih dahulu atau tinggi blok dengan tekan ya. Kemudian rumusnya adalah AS kali FY dibagi 0,85 kali FC prime kali B ya sama dengan AS kita 1140 dikali 400 ya, FC prime dibagi 0,85 kali 25 kali 200. Maka dapat nilai A kita, A kecil adalah 107,29 mm. Kemudian setelah nilai A didapatkan, kita dapat menghitung nilai C, tinggi garis netral kita adalah A per beta 1, A kita 107,29, kita bagi 0,85, maka kita dapatkan nilai C kita adalah 126,22. Dimana pada soal juga diketahui nilai D ya, tinggi efektif kita 400, karena tulangan satu lapis, nilai DT sama dengan nilai D. Kita cek terlebih dahulu C per DT ya, ternyata didapat C kita adalah 126, kita bagi 400, dapat 0,3155, ternyata ini lebih kecil daripada C per DT yang ditetapkan untuk penampang terkendali tarik yaitu 0,375 ya. Nah, jadi setelah itu sebelum kita menentukan V yang lebih baiknya kita hitung epsilon T terlebih dahulu ya. Epsilon T terlebih dahulu bahwasanya rumus epsilon T adalah D kurang C ya, bagi C dikali 0,003. Nilai D kita tinggi efektif sudah kita 400 ya. Nilai tinggi garis netral kita 126 dibagi 126,2 dikalikan dengan 0,003 sama dengan 0,00651. Ya, ternyata ini lebih besar daripada persyaratan faktor reduksi kita pada saat terkendali tarik
yaitu 0,005 ya, epsilon yang diizinkan ya. Maka nilai V kita adalah 0,9 ya, 0,9. Berarti penampang kita adalah terkendali tarik. Selanjutnya kita periksa nilai rho ya. Rho adalah rumusnya luas tulangan dibagi lebar penampang dikali dengan tinggi efektif. Berarti nilai rho kita adalah 1140, kita bagi 200, kita kalikan 400 sama dengan 0,0142. Kita perlu cek ya, apakah nilai kita ini berada di antara rho max dan rho min. Jadi untuk langkah selanjutnya kita hitung dulu rho balance ya. Rho balance rumusnya adalah 0,85 kali beta 1 dikali Fc prime bagi F yield ya, dikali 600 dibagi 600 tambah Fy. Didapat rho balance kita 0,0271. Nah, karena penampang terkendali tarik, maka rho max kita adalah rumusnya seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, 0,03 ditambah F yield dibagi ES ya. Kemudian dibagi dengan 0,008 ya dikali rho balance. Maka didapat rho max kita adalah 0,01693. Jadi betul ya, penampang kita berada di antara rho min dan rho max. Seperti ini kita desainnya sudah benar ya. Di mana rho min sendiri adalah didapatkan 0,0035 ya. Karena rho min itu rumusnya adalah 1,4 dibagi F yield ya. Sini adalah rasio tulangan minimum ya. Nah, ini sudah oke, kita lanjut hitung VMN ya. Seperti biasa VMN dapat kita hitung dengan rumus V dikali AS kali FY dikali D kurang A per 2 ya. Itu V kita 0,9, luas tulangan 1140 dikalikan F yield 400 ya, dikali 400 dikurang 107,29 dibagi 2 ya. Maka didapat di sini VMN kita adalah 142,14 kN. Kita cek ya, ternyata di sini momen nominal kita 142, sementara beban yang akan dipikul atau momen ultimate adalah 140. Maka penampang mampu untuk memikul beban. Kemudian contoh 5, di mana di sini ada satu contoh kasus hitung kapasitas momen nominal atau MN untuk penampang seperti gambar. Nah, ini dia gambarnya ya. Di mana di sini ditentukan Fc prime adalah 20 MPa, kuat leleh baja atau F yield adalah 400 MPa, di mana tulangan terpasang 3D25 ya. Jadi AS totalnya adalah 3 buah tulangan dikali luasnya 500, didapat nilainya 1500 mm persegi. Nah, ketika kita tuangkan ke dalam potongan gambar seperti ini ya, di mana ini adalah 565 adalah tinggi dari balok ya, di efektifnya menjadi 500 setelah dikurangi 1 ton dan setengah diameter tulangan ya. Kemudian lebarnya 50 ya. Kemudian ini adalah notasi-notasi dalam perhitungan ya. A kecil adalah tinggi blok tegangan tekan yang nilainya adalah sebesar beta 1 kita kalikan C. C itu sendiri adalah tinggi garis netral ini ya. Kemudian ini adalah besarnya gaya untuk resultan gaya tegangan tekan ya, 0,85 Fc prime kali A kali B ya. Kemudian ini Z adalah jarak antara regangan tarik dengan resultan gaya dari beton ya, CC. Kemudian kita hitung langkah pertama adalah kita hitung nilai rho atau rasio tulangan terpasang ya. Kita cek bahwasannya rasio adalah AS per BD ya, di mana 1500 dibagi 250 dikali 500 dapat rasio tulangannya adalah 0,012. Nah, di sini kita asumsikan dulu tulangan sudah mengalami tarik leleh ya. Maka kita hitung langkah kedua, yang kita hitung adalah tinggi blok tegangan tekan ya, adalah A kecil sama dengan AS kali FY per 0,85 kali Fc prime kali B ya. AS kita dapat tadi 1500, F yield kita 400, ini satunya salah, dibagi 0,85 dikali 20 dikali 250. Maka nilai A-nya sebanyak 141 mm
Ya, kemudian langkah 3 kita cek ya Fs apakah sama dengan Fy ya untuk memastikan dia sudah leleh. Maka nilai A dibagi nilai tinggi efektif ya 141 dibagi 500 ya sama dengan 0,282. Untuk lebih dipahami ya, untuk mengetahui Fs sama dengan Fy ini kita berada pada kondisi ya. Jadi setelah ini kita cek kondisi balansnya dengan persamaan awal ya A sama dengan beta 1 kali C ya. Maka nanti kita C kita pecah menjadi C kondisi balans itu adalah 600 bagi 600 tambah Fy dikali D ya. D-nya dipindahkan ke bawah, maka jadilah persamaan seperti ini. Jadi A balance per D sama dengan nilainya adalah beta 1 0,85 kali 600 per 600 tambah 400 ya sama dengan 0,51. Maka kita bandingkan A per D harus lebih kecil dibandingkan A balance per D dan ini terbukti ya. Jadi A per D kita adalah 0,2 sementara AB per D kita 0,5. Berarti asumsi kita oke ya, dia sudah leleh ya tulangannya. Kemudian selanjutnya kita hitung momen nominal dari penampang ya Mn sama dengan AS kali Fy dikali D kurang A per 2. Ya. AS itu adalah luas tulangan total 1500 kali 400 ya. Kemudian dikali 500 kurang 141 A kita dibagi 2. Maka dapat totalnya adalah 258 kN/m. Nah, kita cek faktor reduksi kekuatan sesuai dengan SNI ya sebagai berikut. Ya, ingat bahwasannya faktor reduksi kita dapatkan dari kurva yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya ya. Untuk memastikan dia itu berada pada kondisi terkendali tarik, transisi atau tekan ya. Kita harus memastikan dia pada terkendali tarik. Maka kita hitung pakai persamaan berikut ya. Ingat C adalah A per beta 1. A kita dapatkan di 141 dibagi 0,85 maka C adalah 165,88. C inilah tinggi garis netral. Ataupun kalau kita pindahkan ke kurva regangan dia C-nya berada di sini ya. Pada titik regangan sama dengan 0 ya. Untuk mencari nilai regangan tarik ya yang terjadi, maka kita perlu menggunakan persamaan pada slide sebelumnya ya, di mana C banding C dibanding regangan di C pakai persamaan segitiga C banding ECU ya atau EC sama dengan D kurang C ya dibagi ES ya. Ini dia, kita masukkan nilai C di sini 165, kita masukkan nilai regangan dari beton ya, nilai regangan beton kita adalah 0,003. Kemudian D kita tinggi efektif 500 dikurangi C tinggi garis netral dibagi regangan tarik ya, maka didapatkan nilai regangan tarik kita adalah 0,006 ya. Jadi di sini masuk pada penampang terkendali tarik ya, maksudnya ini lebih besar ya daripada 0,004. Jadi kita ambil 0,9 ya, 0,9 atau terkendali tarik. Jadi memang sehingga diperoleh Vmn adalah 0,9 kali 258 kN/m. Ya, ini harusnya adalah 0,5 ya, lebih besar daripada 0,5, maka V-nya adalah 0,9. Contoh yang keenam, ini adalah sebuah balok ya, dengan spesifikasi FC prime 25 mm untuk tulangan FY 400, tulangan geser atau sengkang 240, ini tidak perlu kita butuhkan ya. Kemudian diameter tulangan utama lentur atau 22 mm, jumlah tulangan tarik ialah 3 diameter 22 ya, satu lapis ini. Diameter sengkang kita 10, dimensi balok B-nya 300, H-nya 600. Kemudian momen ultimate-nya adalah 200 juta Newton meter atau 200 kilonewton meter. Nah, kita analisa balok tersebut apakah kuat memikul beban bencana atau tidak. Langkahnya adalah yang pertama, hitung nilai A ya berdasarkan nilai tulangan aktual. Ya, kita hitung dulu nilai AS. AS adalah jumlah tulangan. Kita kali dengan luas ya, maka didapat di sini luas tulangan kita 1139 mm persegi. Dari AS nanti bisa kita tentukan nilai A ya. Nilai A sama dengan AS kali F yield dibagi 0,85 FC prime kali B.
Di perkalian ini didapatkan nilai A kecil kita adalah 71,518. Selanjutnya langkah 2 kita hitung nilai C. Ingat ya, C sama dengan A dibagi beta. Bila Fc prime kecil 28, maka beta adalah 0,85. Jadi C sama dengan nilai A kita dibagi beta 1, 71,5 bagi 0,85. Maka didapatkan nilai C adalah 84,139 mm. Langkah 3, kita cek kategori penampang untuk menentukan faktor reduksi. Ya, apakah dia kondisi terkendali tarik atau tidak ya. Jadi kita asumsi terkendali tarik, maka nilai C per dt adalah harus lebih kecil dari 0,375. Ya, 0,375. Nah, di sini tulang yang terpasang satu lapis ya. Maka kita hitung tinggi efektif ya. Tinggi efektif itu karena satu lapis maka nilai D sama dengan nilai dt ya. Ini untuk mengecek kondisi dari faktor reduksi kita. Tulangan tarik paling bawah ya, itu dia. Jadi H adalah tinggi beton dikurangi TS ya. TS itu tebal selimut. Kemudian diameter sengkang kita dikurangi setengah diameter batang. Ya, maka didapatlah tinggi efektif kita 539 mm. Kita cek C per dt apakah benar kecil dari 0,379, sehingga kita coba cek 84,139 ya, ini adalah C kita dibagi dt, jadi didapatkan nilainya 0,156, ternyata lebih kecil daripada 0,375. Maka ini dapat kita pastikan kondisi penampang ke dalam kondisi terkendali tarik ya, di mana faktor reduksinya adalah 0,9. Selanjutnya kita hitung rasio tulangan ya. Kita harus cek apakah rho ini berada di antara rho min dan rho max ya, tidak melebihi dari rho max dan tidak kecil daripada rho min ya. Jadi kita hitung rho sama dengan AS per BD ya. AS adalah rasio luas tulangan kita bagi dengan lebar dikali dengan tinggi efektif ya, sama dengan 0,0063. Jadi kita dapatkan nilai rho B adalah 0,85 ya, kali persamaan sudah kita dapatkan sebelumnya, sama dengan 0,0271. Jadi rho max adalah ini dia persamaan yang sudah kita tetapkan juga pada slide sebelumnya, 0,003 ditambah F yield dibagi ES dibagi 0,8 dari kali rho B ya, maka didapat nilainya 0,01693. Kemudian kita cek apakah rho min ya nilainya, berarti 1,4 bagi F yield itu rumus untuk rho min untuk Fc prime kecil dari 30 MPa, maka didapat rho min kita 0,0035. Setelah didapat rho min dan rho max, kita pastikan penampang kita berada di antara rho min dan rho max. Oke, oke. Maka terakhir adalah kita hitung dan periksa kapasitas penampang atau VMN ya, di mana rumus Mn adalah S kali Fy kali D kurang A per 2. Kita masukkan ke persamaan ini, maka didapat nilai Mn kita 229.441.663 Newton milimeter. Kita cek ya kapasitas balok ya. Otomatis kita harus kalikan dengan V, Vmn lebih besar daripada Mu. Maka nilainya adalah 0,9, kita kalikan 229.441.663 Nm ya, harus lebih besar dari 200 juta Nm. Ternyata setelah kita kalikan memang didapat hasil akhir VMN kita lebih besar daripada MU. Tapi hasil ini memenuhi syarat untuk penampang memikul beban. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini.